Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Irma Al-Hikmah di mata pelajaran IPA. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita lihat dari materi yang akan kita bahas, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya punya dua gambar tentang atau hasil dari klasifikasi. Di situ ada sekelompok unggas dan sekelompok reptil. Nah, bisa kita lihat hasil dari klasifikasi. Jadi, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Oke, baik. Pengertian klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Nah, persamaan itu sendiri atau persamaan makhluk hidup yang diklasifikasikan bisa kita lihat, misalkan dari bagaimana dia berkembang biak atau bagaimana bentuk tubuh makhluk hidup itu sendiri. Jadi kita bisa kelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Tujuan mempelajari klasifikasi makhluk hidup yang pertama, kita harus mampu menjelaskan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau biotik dan abiotik. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nanti ada beberapa ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Dan yang ketiga, memahami pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Oke, itu perlu diingat menjadi tujuan pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup. Baik, di sini saya mempunyai dua gambar, yaitu gambar robot dan gambar manusia. Oke, kita amati bersama dua gambar di sini. Bukankah manusia dan robot sama-sama bergerak? Apakah keduanya bisa dikatakan makhluk hidup? Silakan. Ayo bantu menjawab. Apakah keduanya termasuk ke dalam makhluk hidup? Oke, saya beri penjelasan sedikit tentang robot dan manusia. Walaupun robot dan manusia sama-sama bisa bergerak, tapi keduanya atau robot dan manusia tidak bisa dikelompokkan menjadi satu. Karena robot dan manusia itu berbeda walaupun memiliki persamaan, yaitu bisa bergerak. Kenapa? Karena robot tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini kita harus mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri makhluk hidup dan apa saja? Oke, kita simak. Baik. Ini ada beberapa ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas, yang kedua adalah bergerak, yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi, yang keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, 6 peka terhadap perangsang, 7 mampu beradaptasi, dan terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak merupakan perpindahan dari satu titik acuan. Yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi adalah membutuhkan asupan atau zat-zat yang akan diserap oleh tubuh sebagai pendukung kerja tubuh. Contohnya yaitu makan dan minum. Selanjutnya yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang tentu saja berbeda. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya sel dan volume tubuh. Contohnya bertambah tinggi atau bertambah massa tubuh atau bertambah berat badannya. Kemudian perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, kemudian oleh nutrisi dan lingkungan.
Contoh dari perkembangan ialah katak yang bertelur, kemudian telur berubah menjadi berudu, berudu menjadi katak berekor, dan kemudian katak dewasa. Yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup memperbarui keturunan guna mempertahankan kelestariannya. Selanjutnya yang keenam adalah peka terhadap rangsang, di mana makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang. Yang ketujuh ialah beradaptasi. Makhluk hidup beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik menggunakan alat tubuh atau alat luar dan dalam tubuh yang disebut dengan morfologi atau fisiologi, dan ada juga adaptasi dengan tingkah laku. Dan yang terakhir dari ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Proses pengeluaran zat sisa, pembakaran zat-zat makanan dalam tubuh berupa keringat, bisa juga karbon dioksida, urin, atau uap air. Manfaat klasifikasi Yaitu memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Manfaat selanjutnya yaitu mengetahui jenis-jenis makhluk hidup. Dan yang terakhir, manfaat dari mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.